Terus kita kembali ke tema, yakni bagaimana menjaga Al-Quran ini. Menjaga dalam artian kita menjaga hafalan kita termasuk di situ, dan menjaga penerapannya. Yang pertama caranya adalah dengan mengimani. Karena kalau tidak mengimani, tidak bisa disebut kita ta'ahadu Al-Quran, menjaga Al-Quran. Tidak bisa. Yang pas itu justru malah itu mengabaikan Al-Quran. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam surah Al-Furqan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku ya Allah telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Yakni bisa jadi tidak mengimani, atau mengimani tapi tidak mau membaca, mentadabburi. Jadi menjaga yang kedua caranya ya dengan membacanya, mentadabburi, merenungi maknanya. Kemudian yang ketiga yang perlu perhatian itu, yang ini kadang jarang ya, cukup sampai 1 dan 2 ini yang diperlombakan juga. Kalau sudah bisa mahir membaca, lupa mempelajari isinya. Sehingga mestinya kita itu nggak cukup dengan membaca, tapi bagaimana isinya itu. Karena itulah sahabat Abdullah bin Umar itu sampai 4 tahun belajar surah Al-Baqarah. Sahabat Nabi itu orang Arab. Karena bukan hanya membaca, tapi juga mengaji isinya apa. Kemudian yang keempat menghafal. Dihafal Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita para pemirsa sekalian itu Allah berikan semangat lah untuk menghafal sedikit-sedikit barang. Supaya kita ini mudahan mati itu dalam kondisi masih menghafal Al-Quran. Jangan cuma anaknya aja yang disuruh. Oh, ini anaknya sudah hafal sekian-sekian. Bangga, orang tuanya tidak mau. Ya hafalkan sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Yang kelima mengamalkan Al-Quran. Apa ini? Iman, baca, pelajari isi, hafal tapi nggak mau mengamalkan. Ini ya tidak dikatakan menjaga. Yang keenam mengajarkannya pada orang lain dan mendakwahkannya. Prinsipnya begitulah. Dan semua ini dari 1 sampai 6 ini kalau terkait Al-Quran semuanya bagus. Itu amal paling bagus. Jadi antara amal paling bagus. Terkait membaca misalnya dalam sebuah hadis ya, Hasan Sahih, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfam min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 kebaikan itu Allah balas, Allah lipatkan dengan 10 kebaikan, 10 misal. Jadi 1 huruf pahalanya 10 sudah. Kebaikannya 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun. Tetapi alif itu 1 huruf, lam itu harfun, lam itu 1 huruf, mim itu juga harfun 1 huruf. Jadi alif lam mim dapat 30 kebaikan. Kurang apa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ya, ada di dalam hadis itu Imam At-Tabarani menceritakan penduduk surga itu nanti bisa menyesal. Menyesal apa? Ketika ada 1 waktu terlewat, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti level orang satu dengan yang lain itu bisa saja di surga itu levelnya berbeda jauh gara-gara 1 zikir saja yang dia tidak ucapkan. Selisih 1 huruf misalnya. Amalan semuanya sama, cuma 1 huruf selisih, itu beda level di surga itu. Dan bedanya jauh. Kita ini kadang di dunia ini mobil saja kita perhatikan betul-betul. Mau naik mobil yang buruk atau mobil yang bagus. Padahal sama-sama mobil. Ada Pajero, ada mobil misalnya pakai pick up yang rusak biasa ngangkut pasir. Sama-sama itu. Dipakai jalan sampai ke tempat tujuan. Tetapi kita kadang berpikir ini lebih senang yang bagus lah. Itu di dunia. Di akhirat itu terbelinya ya. Allah berikan itu sesuai dengan tingkat bacaannya, tingkat zikirnya, tingkat ketaatannya.
Ya kadang bisa beda satu huruf itu beda level. Ini semangat yang luar biasa yang mestinya kita tumbuhkan untuk senantiasa menambah kebaikan. Kemudian juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma, Aisyah binti Abi Bakar ya. Di mana Rasulullah bersabda al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu nanti dalam rombongan ya, malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajrani. Dan siapa yang membaca Al-Qur'an dia terbata-bata, kesulitan baca Al-Qur'an, maka dia dapat 2 pahala. Nah, kurang apa lagi ini? Harusnya semangat belajar, enggak usah malu. Belajar saat tua enggak usah malu. Saya kan ustadz, saya sudah ustadz misalnya. Dipanggil ustadz oleh orang, tapi baca Al-Qur'annya belum beres. Nah, ini jangan malu untuk belajar. Jangan malu. Karena apa? Dapat keutamaan ini. Jadi membacanya Allah support dengan Allah banyak kasih keutamaan, fadilah. Supaya apa? Umat ini membaca, mengenal ini petunjuknya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan cara mempelajarinya.